ya. Atau yang tadi Ibu bukan Najwa tadi, lawyernya baru bersurat, kita sudah dapat jawaban tuh dari Komnas HAM. Ya kan? Lawyer baru bersurat, kita sudah dapat jawaban dari Komnas HAM. Kita sudah ngerti. Jadi kita sedang ngajarin mereka. Ngajarin kan berenang, ya mereka nggak bisa berenang, mereka ikan goblok. YouTuber juga jadi saling serang. Terus saya tanyain balik, salingnya di mana? Terus yang kedua, Pak, katakan Bapak harus begini-begini nih. Pak, ngomongnya jangan sama saya, Pak. Ngomongnya sama pengacaranya KC, Pak. Dia masih musik, dia bilang, Bapak, saya nggak respect sama Bapak ini dengan cara Bapak ngomong gitu. Bapak ngomong sama sana, jangan ngomong sama saya. Nah, memang ada kan itu di framing sama orang Islam supaya seakan-akan kita lagi nyerang Saifuddin dan Yosua Tewu. Coba kan dari kemarin setiap orang yang nyerang Yosua Tewu, Saifuddin kan bilang jangan, itu saudara kita. Tapi yang kita fokusnya ke lawyer karena Saifuddin kan bukan lawyer. Yosua Tewu kan bukan lawyer. Betul, Ya kan? betul. Yang kita serangkan sekarang ini kan kasus hukumnya kayak Pak Gereja Siber tadi. Apa Gereja Siber nyerang Saifuddin nggak ada urusannya. Yang diserang apa yang lawyernya. Harusnya lawyer ini bisa menggunakan informasi-informasi tadi yang Pak Gereja Siber ngomong, ya. Atau yang tadi Ibu bukan Najwa tadi, lawyernya baru bersurat, kita sudah dapat jawaban tuh dari Komnas HAM. Ya kan? Lawyer baru bersurat, kita sudah dapat jawaban dari Komnas HAM. Kita sudah ngerti, ya kan? Kan aneh kan? Jadi kita sedang ngajarin mereka. Ngajarin kan berenang, ya mereka nggak bisa berenang, mereka ikan goblok. Bingung kan? Bukan goblok kok, Paul. Saya malah ini curiga ya, kita nak nuduh ya. Saya curiga, tapi kecurigaan saya itu jarang meleset ya. Jadi seakan-akan gini, para lawyer ini sama lawyernya MKC ini sama para kadrun itu kong kali kong sepakat. Nah, itu yang kita takutkan, Pak. Sesepele ini ya dibuat jadi seheboh mungkin dan gini, kayak ada semacam kesengajaan mengundur-undur waktu. Bingung loh, Pak. Selama mungkin, Pak. Jadi sampai selama mungkin dia entah untuk mengiklankan dirinya, kayak pengiklanan pun nggak semata-mata murni itu tujuannya. Karena gini, Pak, kita orang yang kritis mikir ya, kita mikir logika ya. Ini perlu dicamkan ya, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh orang-orang partainya Pak Mr. K itu ya. Jadi gini, kalau semua MKC yang memperjuangkan banyak hal ya, saudaranya seiman seperti itu ya, ini semoga jajaran pemerintah juga dengar ini ya. Dia dengan rela memanfaatkan, menumbalkan saudaranya sendirinya. Apalagi jikalau kalian itu bukan saudaranya dia, saudara seimannya dia dan bukan bagian dari dia. Orang yang bagian dari saudaranya dia ditumbalin kok, apalagi yang lain. Saya mikir apakah kita yang berbeda atau bagaimana kita nggak nunggu giliran ditumbalin juga demi untuk ambisinya dia. Tipikal orang kayak gitu orang pasti mikir gitu loh, apakah nggak giliran kita jadi tumbal kapan gitu loh. Pasti mikir kayak gitu. Anggota partainya pun pasti mikir kayak gitu. Dengan kebutuhannya dia pasti seperti itu. Makanya ada sesuatu yang mungkin di balik ini ada sesuatu yang lebih eksklusif lagi Pak agendanya Pak. Kalau aku mikirnya gitu. Jadi harapanku kita semua YouTuber jangan kendor, fokus sama KC, sama apa yang sudah didapat lawyernya KC, jangan berfokus kepada konflik politiknya, seperti apa yang Ko Paul sampaikan, kita makin diinjak, kita harus makin menggelinjang, makin wow, makin gubrak, makin jus kalau bahasanya Pak Susu Kuda. Ini kita harus aku kok makin terbakar ya, makin semangat justru dengan kayak gini ini gitu. Keadaan ini orang harus mikir gitu, harus mikir secara kritis. Kejanggalannya ini enggak 1 2.
terlalu banyak kejanggalannya ya Pak Paul ya. Ini keganjilannya itu enggak 1, 2, terlalu banyak. Kita harus mikir, fokus, dan mikir. Jangan sampai kita terkecoh sama keadaan. Kita fokus tujuan kita apa. Jangan fokus sama kamuflasenya yang untuk nutupi ini. Gitu. Kita jujur hari ini ya, kita nggak tahu loh. KC itu pada dasarnya masih bernapas apa enggak, kita nggak ada yang tahu kebenaran itu. Apakah dia masih hidup? Nggak ada yang tahu. Pastor, sedikit menambahi. Bisa Pak Pastor buka bentar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu tentang Komnas HAM. Kita fokusnya pasal 7. Ini enak ini nanti kita diskusikan kalau bisa Pak Pastor buka. Sembari Pak Pastor buka, saya bacakan. Undang-undang apa itu? Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oh iya, nih ketemu nih, langsung dapat. Nah, langsung ambil pasal 7 Pak Pastor. Bentar. Karena tadi ada lampiran undang-undang ya, kita pun harus bikin lampiran undang-undang kan. Jadi biar kita bisa duduk bareng ini lah enaknya kalau tapi yang lucu tuh malah itu tadi informasinya dari ini loh, dari ketua Komnas HAM loh yang kasih ke kita tadi. Sama-sama Pastor. Kita kan bisa recheck juga. Kita bisa recheck juga. Ya, mungkin mereka lampirkan tupoksinya, mereka melampirkan regulasi mereka. Tapi kita membuat juga di pasal 7 ini, kalau bisa Pastor sudah dapat. Yang sambil saya siapkan, ini lagi lanjut buku Liu. Ya, saya bacakan. Setiap sebentar Pak, biar buku Liu selesaikan Pak. Ya, buku Liu silakan. Jadi gini, kalau kita yang mikir kritis ya teman-teman ya, dalam politik perang atau politik ini ya, yang dilakukan para pengacara strateginya ini, maaf ya saya ngomong ya, strategi menghadapi masalah dengan cara yang terlalu teramat sangat goblok saya bilang. Apalagi dia mau bikin partai, itu sama dengan dia bunuh diri, ngancurin partainya sendiri. Image partainya dihancurin sendiri. Kayak gitu Pak Paul. Ya, Pak Paul, izin Pak Paul. Ya. Pak Lukuliu benar sekali nih Pak. Jadi jangan sampai kita membiarkan kasus MKC ini redam tanpa jejak. Jadi kalau bisa nih kawan-kawan semua di Zoom, di YouTube, gunakan media sosialnya gitu. Bikin hashtag Save MKC. Ya sehari, 2 hari, 3 hari terus kita ikutin terus. Bagaimana ini permainan lawyernya MKC yang benar-benar blunder ini. Nah, kunci akhirnya Pak yang harus kita capai pertama adalah menggantikan lawyernya dulu nih Pak. Kalau nggak habis terus kita waktu dibuang-buang. Dia mencoba membunuh waktu ini benar. Entah apa ini mungkin untuk biar kita jenuh akhirnya kita meninggalkan kasus MKC. Nah ini nggak boleh terjadi Pak, harus terus dikawal. Pak Saifuddin itu udah jelas Pak, dia hamba Tuhan tapi dia tidak punya kemampuan untuk mengkoordinir Pak. Malah kasihan dia difitnah bisa karena uang atau apa. Terlepas benar apa enggaknya ya. Lebih bagus Pak Saifuddin mundur lah, kasihan Pak. Pelayanan Anda terganggu. Padahal jiwa-jiwa banyak yang menanti, ya dah. Jangan recokin MKC lagi udah. Lempar handuk aja Pak, lepas. Iya, kalau saya tentang Pak Saifuddin Pak ya, saya masih satu prinsip sama Ko Paul. Jadi Pak Saifuddin pun ini menumbalkan diri loh, ini bukan Pak Saifuddin yang sebenarnya kayak gini. Orang seperti orang lain banget, kayak ada unsur kesengajaan dia menumbalkan dirinya gitu loh. Karena sesuatu hal yang mungkin dia terancam sesuatu atau dia termanipulasi sesuatu. Kayak gitu sih Pak. Iya Pak, kasihan kan Pak jadinya. Oke, ini lanjut dulu ya, biar seru nih. Ini Pak Pak Numan Raja, lalu Suara Kebenaran ya. Silakan Numan Raja. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini. Terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat.
Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.